Ya, dialog kita lanjutkan. Sebelumnya kita tampilkan grafik berikut ini. Ini ada beberapa grafik kritikan-kritikan dari Pak Ruhut kepada Jokowi. Di antaranya adalah masih ada yang jagoin, dalam tanda tanya, hancur begitu, itu survei dulu. Sekarang lihat jalan makin macet, banjir di mana-mana, sudah nggak pantas dia jadi presiden. Gimana jadi wali kota Solo saja gagal. Tukang mebel mau jadi capres. Nah, ini memang agak agak cukup tajam. Terus juga orang itu jika presiden jadi apa? Ini kan ada orang yang mendorong Jokowi jadi media darling, orang-orang yang menginginkan negara ini hancur. Itu ada beberapa beberapa kritikan Pak Ruhut. Pak Ruhut. Halo. Ya, ternyata putus lagi. Ya, ini ya kalau di satu sisi ini kan menimbulkan satu pandangan yang baik bagi Jokowi. Ternyata orang yang dulu memusuhi Jokowi sekarang ini akan justru saya melihatnya lain ya. Jadi kita harus hati-hati. Mungkin saja ada yang melihat ada unsur positifnya Ruhut masuk ya. Dia bisa bikin lagi kengawuran sehingga lawan politik Jokowi bisa entah apalah. Tapi ini ngawur sebetulnya kan, karena dia mendukung Jokowi, karena dia melihat sosok Jokowi, itu kan tidak ngawur sebetulnya. Bukan, alasan dia mendukung Jokowi itu katanya karena Prabowo menyerang SBY dengan bicara kebocoran anggaran. Itu artinya kan sesuatu yang lain dari Jokowi. Ya, mungkin memang Pak Ruhut melihat sesuatu kebaikan di sisi Jokowi di sana. Kapan Ruhut menyerang Jokowi? Belum lama loh. Kita coba tanyakan sama Pak Ruhut. Halo. Halo Pak Ruhut. Halo. Ya, Pak Ruhut. Ya, ini Anda pada akhirnya mendukung Jokowi. Ini Anda mengatakan bahwa sudah ada izin dari Pak SBY. Apa sebetulnya yang dikatakan oleh Pak SBY kepada Anda? Jadi saya ada beberapa hal, ini yang lagi ramai perdebatan aja. Banyak hal yang kami bicarakan, tapi saya katakan Pak, partai kita yang netral, kita ada di Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Oh ya, kamu mau ke sana? Pak, saya mau laporkan Pak, kawan-kawan di sana. Saya mohon izin, saya mau ke Pak Jokowi JK, kata hati saya. Kapan itu Pak Ruhut disampaikan Pak? Jadi tepatnya hari Sabtu, Bapak hari Jumat balik dari Fiji. Kami ketemu di lapangan golf, ya, di Cikeas. Sabtu kemarin Pak ya? Iya. Sabtu kemarin artinya, ya. Dan saya lucu, kawan-kawan saya bilang saya bohong, saya punya nama besar. Di situ ada Pak Joko melihat kami dari kejauhan. Di situ Menko Polhukam. Di belakang kami Komandan Pas Pampres, Pak Doni. Ada Sekmil. Saya lucu. Dan sekarang sudah mulai mengakui pelan-pelan. Dan mulai geser. Tapi bukan itu pembicaraan. Udahlah, yang bicara kami berdua. Ya. Baik, dan ada saksi-saksi di sana juga sebetulnya Pak Ruhut ya? Gimana? Ada saksi juga selain ada Bapak dan Pak SBY di sana? Ya, karena itu ada Tuhan, Pak SBY, Ruhut pula yang tahu. Ya. Baik, ini menarik Pak Max. Ini Sabtu kemarin sebetulnya masih baru. Mungkin Pak Max menanyakan ini sebelumnya. Pak Ruhut memang selama ini yang mengatakan sering bertemu dengan Pak SBY. Saya kira wajar-wajar sajalah karena memang dari awal pun semua statement beliau suka bertemu dengan Pak SBY. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah karena activity atau movement yang dilakukan oleh Pak Ruhut sekarang, Pak Ruhut ya, itu timbullah pemikiran dan opini publik yang dikembangkan oleh pihak-pihak yang lain teristimewa dari para pengamat, seperti misalnya Ibu Siti Zuhro misalnya menyampaikan bahwa dengan keadaan seperti ini terlihat bahwa SBY dan Demokrat bermain dua kaki, ya. Bahwa SBY sengaja melepas Pak Ruhut ke sana dan sebagian ke Pak Prabowo. Bukan hanya Pak Ruhut loh di sana, ada Pak Swedi Marasabesi, ada TB Silalahi sebetulnya. Selama ini Pak Swedi dan Pak TB Silalahi kan ya silent saja gitu kan ya. Tidak, Pak Swedi Marasabesi di televisi dia menyatakan itu beberapa waktu. Artinya dia tidak dengan deklarasi dan lain sebagainya pada waktu itu. Dan setelah kita melakukan deklarasi ini kan disusul dengan deklarasi dari Pak Ruhut. Saya pikir tidak ada orang yang melarang. Dan kalau kita melarang Pak Ruhut untuk memilih seseorang itu dosa, ya. Tetapi yang sekarang ini mengakibatkan opini publik yang berkembang bahwa SBY itu bermain di dua kaki. Bukankah itu benar? Ya. Bagaimana kita membenarkan itu ketika kami sebagai kader yang mengklarifikasi hal itu tidak demikian? Pak SBY hanya menyampaikan persetujuannya deklarasi fraksi mendukung Prabowo Hatta. Tidak ada hal yang lain.
Saya pikir kalau Pak Ruhut tidak melakukan deklarasi, saya kira persoalannya tidak berkembang seperti sekarang gitu kan ya. Jadi saya salut dan saya menghormati apa yang dilakukan oleh Pak Ruhut, tetapi yang membuat saya agak menyesal adalah pemberitahuan atau pemberitaan akhir-akhir ini yang mengakibatkan adanya penilaian negatif terhadap Demokrat dan SBY seolah-olah bermain di dua kaki itu. Ya, karena Pak SBY, saya belum pernah mendengar sampai sekarang Pak SBY itu telah mengatakan akan kemana Demokrat. Hanya kader-kadernya saja yang menyatakan. Itu perlu saya jelaskan bahwa SBY posisinya lain seperti misalnya Ketua Umum Pak Muhaimin, Pak Surya Paloh dan lain. Itu lain posisinya. Dia adalah presiden. Justru karena Tapi dia presiden. Ketua Umum Partai Demokrat juga. Betul, kan orangnya satu. Apa pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat terhadap kemana Demokrat akan berpihak? Sudah ada, kami mengerti sekarang bahasa tubuh beliau ya. Beliau karena kita menganut filosofi seperti juga Anda tahu, ketika pengabdian kepada negara berlangsung, pengabdian kepada partai politik yang dianuti akan menurun. Bahasa tubuh, jadi itu yang diartikan. Ya, saya kira kalau dia tidak mengakomodir kita, dia tidak izinkan kami melakukan deklarasi fraksi. Tapi dia juga mengizinkan Pak Suedi Marasabesi dan juga Pak Ruhut menurut pengakuan Pada Pak saat Ruhut. itu dengan Pak Suedi Marasabesi tidak ada pembicaraan karena kita belum sampai kepada tanggal 1 Juni. Ini kunci keberhasilan kita adalah tanggal 1 Juni, di mana kita melihat bahwa visi misi Prabowo Hatta sejalan dengan program SBY yang selama 10 tahun. Baik. Nah, jadi jangan disamakan. Salah kalau disamakan. Karena memang kalau kita mau berbicara lebih lanjut kenapa Pak Suedi ke sana, Pak TB ke sana, juga kita akan berbicara lebih panjang lagi. Tapi persoalan individu kita mengamini persoalan mereka. Gitu. Kalau boleh saya simpulkan, artinya beberapa kader itu mengambil kesimpulan dari bahasa tubuh Pak SBY yang lebih mendukung Prabowo Hatta, makanya akhirnya mendeklarasikan itu. Ya, tepat seperti yang Anda lakukan, tetapi kami juga minta izin kepada beliau. Izin itu didapat dan beliau menyetujui untuk mendeklarasikan mendukung Prabowo Hatta, mengizinkan. Bukan hanya Tidak mengharuskan ya? Tidak mengharuskan kan? Ya, tidak mengharuskan, tapi mengizinkan kami mendukung deklarasi, membuat deklarasi. Ya, Pak Ruhut, apakah Anda menganggap bahwa Demokrat sebetulnya sudah mengambil keputusan untuk kemana saat ini? Kalau partai kami netral, ya. Tapi bahasa tubuhnya Pak SBY sudah ke Prabowo Hatta menurut Pak Max tadi. Pak, saya ahli hukum Pak, saya bukan ahli bahasa tubuh Pak. Ya, saya mohon maaf, ya. Jadi saya ingin katakan, saya kena, tapi silakan tanya ke Pak SBY, ya. Visi misi itu betul, tapi kadang-kadang saya terkaget-kaget. Sudah ditanyakan sama Pak Max, katanya tidak ada tadi menurut Pak Max. Dikatakan rekan saya Boni Hargen, ya. Bayangkan ya. 1.000 triliun lah bocor, katanya visi misi sama, ya. Belum lagi akan bangkit itu pendukung-pendukungnya kan seolah-olah emangnya selama ini Pak SBY 10 tahun kerja keras loh. Apa tidur? Sekarang mau bangkit, Pak SBY itu sudah cukup kerja keras mengarungkan nama bangsa sebagai presiden kelima, keenam yang langsung dipilih oleh rakyat, ya. Ya, Pak Ruhut, ya ini. Tema diskusi ini kan menjadi menarik karena kita bahas soal Demokrat dua kaki ya. Karena kalau bahas Ruhut sendiri saya kira tidak penting juga. Mengapa tidak penting? Pak Ruhut ini tokoh yang selalu banyak didengar sama orang juga kan? Didengar siapa saya nggak tahu, tapi yang pasti menurut saya kalau disederhanakan topik diskusi ini soal Ruhut kemana itu nggak penting. Saya kira tapi soal Demokrat dua kaki itu penting. Nah, saya setuju. Kenapa? Saya mau datang ke sini ya, karena acaranya ini disebut ke saya bahwa membahas Demokrat dua kaki. Makanya saya datang. Kalau Pak Ruhut saya nggak mau itu hak dia untuk memilih siapa gitu. Tapi otak waras saya tidak bisa mengerti ya bagaimana Bung Ruhut belum lama luar biasa menyerang Jokowi ya. Habis-habisan lah. Saya sendiri juga ikut di dalam perdebatan sengit di mana Bung Ruhut menyerang Jokowi secara luar biasa. Dan tiba-tiba hari ini Ruhut mendukung Jokowi, terus terang akal sehat tidak bisa menerima itu. Tapi mungkin akal Bung Ruhut lain isinya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa plus minus itu pasti lahir dari sebuah pilihan seperti ini. Saya selalu mengatakan bahwa dukungan Bung Ruhut juga tidak begitu signifikan dan bahkan sama sekali merugikan kalau dikaitkan dengan Jokowi karena nanti akan merusak citra Jokowi gitu loh. Silakan nanti responsnya bagaimana. Tapi menarik bahwa apakah ini sebuah sikap partai itu pertanyaannya. Apakah benar SBY main dua kaki? Saya kira sikap netral SBY ini memang cukup membingungkan. Dengan netralitas ini dia memberi kemungkinan kepada semua kadernya untuk mengambil sikap. Cuman bedanya yang lain tadi agak
soft ya, agak cool mereka memainkan peluang itu sehingga tidak tampak heboh, dan yang lain lagi membuatnya seolah-olah heboh gitu loh. Jadi ada yang mungkin merasa begitu penting lalu bikin heboh, ada yang juga merasa perlu bekerja saja, tidak perlu show off power. Jadi saya kira itu soal pilihan. Cuman saat ini Demokrat seharusnya berbicara dalam hal ini ketua umumnya. Siapa yang Demokrat? Ketua umum harus bicara sekarang. Di mana posisi dia? Kalau netral dalam pengertian sekarang seperti apa definisinya? Karena sebagian ke Jokowi, sebagian ke Prabowo. Netralitas itu harus dijelaskan. Kalau enggak nanti siapapun bisa menjual SBY. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak Max.